Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bahagia, selamat sehat, ya, dan selamat atas dimulainya webinar Kopiko gitu. Alhamdulillah, wasyukurillah hari ini Kopiko mengadakan webinar pertama gitu. Tapi webinar pertama ini tidak hanya webinar pertama, berikutnya akan ada webinar-webinar berikutnya yang memang yang kita anggap memang sangat ya, aktual, sangat aplikatif di lapangan, yaitu untuk melakukan transformasi industri 4.0. Hari ini saya memberikan sambutan. Di webinar kedua, webinar ketiga, insya Allah ya, apa namanya, praktisi-praktisi, manajer ataupun Pak GM dari IT perusahaan-perusahaan yang multinasional yang akan memberikan sambutan gitu. Hari ini saya didaulat untuk memberikan sambutan gitu. Terima kasih ya semua sudah hadir hari ini ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi saya dari hati yang lubuk yang paling dalam terima kasih atas kehadirannya di webinar ini gitu. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa ya kenapa Kopiko ini hadir di Karawang gitu. Karena Karawang ini memang basicnya adalah kabupaten yang memang basicnya adalah industri. Ya, sebutlah bahwa di sini semua ada di Karawang ini. Ya, terutama industri otomotif, Toyota ada, ya kah? Suzuki ada, Yamaha ada, Honda ada, Hino ada, Isuzu ada gitu. Jadi basicnya memang di Karawang. Kami tinggal di sini, saya tinggal di Karawang sudah 22 tahun, dan yang lain juga sudah lama tinggal di Karawang dan bekerja di Karawang. Tapi ya tidak mengurangi gitu rasa bahwa kita harus mempunyai rasa gitu, rasa kearifan lokal. Ya. Makanya kita menyebut kita ini sebagai Kopiko, ya, komunitas Python Kota Karawang. Gitu. Kenapa Python diambil di sini? Ya, karena kita sudah tahu semua bahwa ya insya Allah yang ke depan itu akan aplikatif itu adalah ya programming atau coding yang berbasic memang agile dan adaptif di saat transformasi industri 4.0 ini akan kita keluncurkan atau kita akan bersama ke sana. Gitu. Jadi kearifan lokal ini kita akan go to global. Gitu. Jadi bukan hanya menutup diri di Karawang saja, tapi kita akan go to global. Alhamdulillah ini ada yang dari Rusia juga hadir hari ini ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era sekarang ini adalah era VUCA. VUCA itu volatile, uncertainty, ya, complexity dan ambiguity. Gitu. Di mana saat volatility ini gejolak perubahannya sangat cepat dan labil. Gitu. Ya, salah satu yang kita lihat, kita baca juga, kita tahu bahwa Peter F. Drucker dia menyitir bahwa the greatest danger in times of turbulence is not turbulence. It is to act with yesterday logic. Ya. Oleh karena itu dalam situasi VUCA ini, ya, memproyeksikan apa yang terjadi di masa lalu justru bisa menyesatkan dan tidak akan relevan jika dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu ya kita harus maju, ya segala sesuatu itu harus berdasarkan forecasting. Oleh karena itu Kopiko hari ini mengambil tema gitu. Mengambil tema apa? Untuk pengenalan data mining dan untuk pengenalan machine learning. Ya, machine learning. Jadi data mining itu apa sih yang digunakan di industri? Ya, jadi kita nggak hanya umum saja, tapi di industri itu apa sih yang digunakan sih? Juga di industri-industri yang memang diproyeksikan untuk
di masa depan gitu. Seperti ya nanti ya keluarlah apa namanya mobil listrik kah atau motor listrik kah, dan situ nanti akan apa terlihat gitu transformasi industri 4.0 itu akan mendukung industri itu sendiri. Dan juga keniscayaan bahwa kita harus ikut ke sana. Kalau kita tidak ikut sana, artinya kita akan tergeser ataupun punah gitu dari dunia industri tadi gitu. Oleh yang bisa kita lihat bahwa sekarang ini banyak apa namanya IT engineer itu dari India mensupport Indonesia itu, dan ini tidak terlihat gitu loh. Kenapa bisa begitu gitu? Karena IT engineer Indonesia belum siap gitu loh untuk ya mensupport ya machine learning, deep learning, ataupun network security dan segala macamnya. Dan ini terjadi di perusahaan multinasional di Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia sendiri akan hilang tempatnya gitu, ya. Oleh karena itu ya kita tidak ingin gitu. Dan kita siap ya dan harus ya collaboration, sharing, dan upgrading bersama gitu. Oleh karena itu kami membuat Kopiko ini untuk sama-sama kita mengupgrading ilmu kita, mengkolaborasikan, men-sharing apa sih yang terjadi sehingga apa sih yang terjadi di industri otomotif kah, elektronik kah gitu loh. Jadi bukan mengandai-andai gitu loh. Kalau mengandai-andai nanti tidak ada link and match antara industri dan dunia IT gitu. Oleh karena itu ya hari ini ya saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara Kopiko yang bisa memberikan dua pembicara. Pertama yaitu Pak Tanto. Pak Tanto ini adalah salah satu engineer di Yamaha Motor Parts Manufacturing. Beliau juga sudah mendesain enterprise arsitektur untuk di tempat kita, di tempat di PT Yamaha Motor, terutama bukan Yamaha Musik ya, Yamaha Motor Parts gitu. Dan beliau juga ya erat hubungannya dengan sistem, yaitu sistem manajemen gitu. Jadi sistem manajemen yang berbasic IT atau berbasic apa namanya data mining ini sangat dibutuhkan di masa depan gitu loh. Sehingga apa gitu loh, sehingga industri kita itu ke depan tuh akan semakin efisien gitu. Kenapa semakin efisien? Dengan apa namanya penerapan data mining, ya, machine learning, masalah-masalah itu akan bisa dilakukan secara forecasting ataupun preventif yang kita lakukan, bukan kuratif gitu. Kalau kuratif, ya sifatnya apapun yang dilakukan akan tidak terplanning. Sehingga resource itu banyak terkuras. Kalau resource terkuras, artinya cost kita akan meningkat. Kalau cost kita akan meningkat, ya nilai jual kita akan naik. Kalau nilai jual kita akan naik, ya artinya konsumen kita tidak akan membeli kita kembali gitu loh. Dan tidak ada apa namanya ketertarikan mereka. Dan cost itu sangat penting. Dan juga quality juga sangat diperlukan. Oleh karena itu untuk memforecast quality ini, ya tadi data mining atau machine learning juga ini sangat diperlukan di lapangan. Oleh karena itu, ya saya sangat apa namanya bangga gitu menghadirkan Kopiko ini, dan Kopiko ini kedepannya akan membuka training untuk coding dengan berbasic Python untuk data mining dan machine learning, sehingga tadi yang kita harapkan tadi collaboration, sharing ilmu, dan upgrading bersama itu akan membumi gitu, dan akan banyak mahasiswa-mahasiswa, anak-anak SMK yang bisa merebut posisi untuk menjadi IT engineer atau IT maintenance khusus untuk transformasi industri 4.0. Itu saja dari saya sebagai kata sambutan. Sekian, terima kasih. Ya, semoga kita Indonesia tetap berjaya dan jangan lupa selalu bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih ya, Bapak Sabah. Luar biasa sekali tadi kata sambutannya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita ya. Jadi yang pertama, tema yang akan kita bahas ini adalah data mining. Pembicaranya Bapak Fitriana Witanto, ST. Assalamualaikum, Pak Tanto. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana kabarnya Pak? Sehat, Pak? Pak. Alhamdulillah sehat. Di sini hujan. Oh, hujan. Iya, Gimana materinya Pak? Siap, Pak? siap insya Allah. Oke, pada Bapak Fitriana Witanto, ST, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bantu Pak Alan untuk share screen-nya diaktifkan. Halo, Pak Alan, dari ini untuk share screen-nya masih disable. Bukan, maksudnya yang menu share sharing untuk peserta atau untuk sayanya diaktifkan. Oke Pak, sebentar ya Pak ya. Ya. Oke, sudah bisa ya. Oke, untuk materi slide-nya sudah muncul, Pak. Sudah Pak. Lihat jelas Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya hormati Pak Sabah selaku advisor, Officer dan Director PT Yamaha Motorsport Indonesia, dan saya hormati semua peserta yang ikut di acara webinar data mining. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Witanto. Saya lulusan di SMA Negeri 6 Pandeglang di tahun 2005. Kemudian saya lulusan Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2010. Sekarang saya bekerja di PT Yamaha Motorsport Manufacturing Indonesia sebagai software engineer. Walaupun dari segi lulusan agak kurang nyambung ya, tapi saya karena senang ngulik komputer dan programming, alhamdulillah saya dipercaya sebagai software engineer. Itu mulai dari lainnya, selain saya karyawan, saya juga freelance trainer dan konsultan. Jadi beberapa saya develop terkait dengan sistem manajemen mutunya. Ini terkait dengan IATF 16949 2016 dan Core Tools di PT Pertamina Lubrikan. Kemudian ISO 9001 di PT Bawon Precision Indonesia. Kemudian IATF 16949 2016 di PT Yuju Indonesia. Kemudian dari situ juga saya bekerja sama dengan beberapa instansi training ya, atau lembaga training. Jadi setiap hari Sabtu kalau Minggu, saya mengadakan training online khususnya di bidang Quality Management System IATF 16949. Ini ada beberapa institut training, ada KWR Institute, kemudian SRZ Consulting and Training, Productivity Academy, Synergy Consulting, kemudian The Prime Consulting, CGB Consulting, dan PEBAS atau PT Patra Badak Arun Solusi. Kemudian beberapa training yang sudah saya ikuti terkait dengan data mining, kemudian data science, machine learning, kemudian IATF, Core Tools, saya juga sertifikasi IRCA ya, Lead Auditor untuk ISO 9001 2015, kemudian juga saya sebagai software development. Nah, jadi kali ini saya akan sharing materi tentang data mining. Jadi kita sama-sama belajar data mining. Nah, ini karena saya kemarin dapat materi tentang data mining, saya coba share ke Bapak Ibu sekalian.
Mungkin untuk yang pertama, pengantar data mining di sini, apa dan mengapa data mining. Kemudian yang kedua, itu metode data mining. Yang pertama, apa dan mengapa sih data mining? Nah, jadi kondisi saat ini manusia banyak memproduksi data ya. Datanya jumlah dan ukurannya itu sangat besar, mulai dari bidang astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan yang lain-lain. Nah, data-data ini sekarang sudah terkumpul banyak kondisi saat ini. Nah, selain itu, di teknologi internet pun dalam 60 detik atau 1 menit ya, itu menghasilkan banyak data. Contohnya, Facebook di sini selama 1 menit itu menghasilkan 350 GB data. Kemudian lihat yang lain juga, misalkan YouTube dalam waktu 60 detik itu sudah memproduksi 72 jam video dan yang lain-lainnya. Jadi kondisi saat ini kita kebanjiran data ya. Tapi kita miskin pengetahuan. Data banyak, mau diapakan data tersebut, tapi pengetahuannya kita tidak tahu mau digunakan untuk apa data ini. Nah, maka dari itu, maka ada istilah data mining. Jadi data mining itu mengubah data menjadi pengetahuan. Jadi bisa dilihat di sini, data harus diolah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat yang pertama itu bisa melakukan estimasi, prediksi dari data yang ada. Kemudian melakukan analisa tentang asosiasi, kemudian korelasi, dan pengelompokan antar data. Kemudian bisa juga setelah dilakukan data mining, nah kemudian kita bisa mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Nah, polanya seperti ini. Dari data, ada segitiga ya, piramid, dari data, kemudian data tersebut diolah menjadi informasi, kemudian dari informasi kita mengetahui pengetahuannya atau pola pengetahuannya seperti apa, dan itu dijadikan kebijakan atau pengambilan keputusan. Nah, sekilas tentang data mining seperti itu. Jadi makanya kenapa perlu adanya data mining, karena saking banyaknya data, tapi kita tidak tahu dari data tersebut polanya seperti apa. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan metode data mining. Ini contoh sederhana bagaimana sih kita melakukan data mining. Mulai dari data yang ada, kemudian kita olah menjadi informasi. Dari informasi tersebut kita mengetahui pola atau pengetahuan yang ada dari data, dan akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini contohnya terkait dengan data kehadiran karyawan. Jadi ini ilustrasi sederhana bagaimana metode data mining diterapkan di dunia nyata. Ini masih ibaratnya belum menggunakan software yang canggih ya, masih menggunakan perhitungan yang sederhana pun masih bisa. Ini konsepnya seperti ini. Jadi contoh ada beberapa karyawan terkait dengan kehadiran karyawan. Jadi misalkan karyawan dengan NIK 1103 pada tanggal 2/12/2004, nah datang masuk kerjanya itu datang ke perusahaan jam 07.20 dan pulang jam 15.40. Ada juga yang datang siang, contoh di 1173 di sini, nah, didatang jam 8, kemudian pulangnya 15.15, nah lebih cepat. Nah, dari data tersebut kita tidak bisa mengetahui informasi apa saja karena datanya berupa raw data seperti ini, tidak bisa dilihat. Nah, dari situ coba kita lihat lebih detail lagi, dalam 1 bulan karyawan tersebut dari segi kehadirannya seperti apa datanya. Ternyata yang 1103 dalam 1 bulan masuk terus. Di sini 22 data ya yang masuk. Jadi si karyawan dengan NIK 1103 dia selama 1 bulan masuk terus. Kemudian ada yang alpha, ada yang cuti, ada yang sakit, ada yang telat. Ini dari data beberapa karyawan.
Nah, ini informasi ya dari data yang tadi kita olah dengan statistik, menghasilkan informasi akumulasi bulanan kehadiran karyawan. Nah, dari informasi ini coba kita lihat kembali, kita lihat lebih dalam. Nah, dalam waktu 1 minggu kita lihat pola pengetahuannya di sini. Dalam 1 minggu ternyata, nah, setiap hari Senin ada yang terlambat 7 orang, kemudian hari Jumat terlambat 5 orang. Nah, dari sini kita lihat lagi ada apa dengan data seperti ini. Jadi ada fenomena apa. Nah, itu juga harus dikaitkan dengan domain knowledge, ya, jadi pengetahuan yang ada di sekitar kita. Nah, contoh misalkan terkait dengan kedatangan karyawan, misalkan ini contohnya perusahaannya di Jakarta. Dan karyawannya itu mungkin ada yang dari Bandung, Bekasi, Tangerang, dan yang lain-lain. Nah, misalkan pada hari Senin, kenapa terlambat? Mungkin karena adanya kemacetan dari ada karyawan yang dari Bandung, jauh menuju Jakarta, sehingga terjadi kemacetan, sehingga datang ke perusahaan terlambat. Kemudian di hari Jumat juga kita lihat, pada hari Jumat ada apa kondisi di hari tersebut. Nah, dari situ kita bisa mengetahui pola pengetahuan kebiasaan kehadiran dari karyawannya. Dari situ, nah, akhirnya kita bisa menjadikan dari data tersebut sebuah kebijakan atau peraturan baru terkait dengan jam kerja karyawan. Jadi khususnya nanti di hari Senin dan hari Jumat ada perubahan jam kerja. Ini sekilas tentang bagaimana sih dari data tersebut kita olah menjadi informasi, kemudian dari informasi kita mengetahui pola pengetahuannya dan dijadikan sebuah kebijakan. Nah, dari sini kebijakannya, jadi perusahaan tersebut mengeluarkan peraturan setiap hari Senin dimulai jam 10. Jadi yang tadinya 7.30, jadi dimundurkan jam kerjanya setiap hari Senin itu jam 10. Kemudian hari Jumat diakhirkan jam 14 atau jam 2 siang. Nah, jadi tidak ada lagi nanti kondisi keterlambatan kedatangan karyawan atau pulang lebih cepat karena sudah disesuaikan dengan peraturan yang baru tersebut. Nah, sisa jamnya seperti apa? Ini bisa dialokasikan ke hari-hari yang lain. Itulah contoh bagaimana sih kita membuat sebuah ya atau menggunakan metode data mining dari data yang ada, kemudian diolah menjadi informasi. Dari informasi tersebut kita jadikan sebuah atau kita mengetahui pola pengetahuannya dan dijadikan sebuah kebijakan untuk mengambil keputusan. Kemudian, nah, jadi secara piramida datanya seperti ini. Dari data yang banyak, tentunya tadi data absensi karyawan, kita sudah mengetahui informasi rekap kehadiran karyawan, kemudian kita juga mengetahui pola pengetahuan kebiasaan datang dan pulang karyawan. Nah, dari situ kita mengeluarkan kebijakan penetapan jam kerja karyawan. Itu sekilas tentang apa itu data mining. Jadi bisa disimpulkan, data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ini definisi ya, definisi sederhananya seperti ini, data mining. Jadi metode data mining itu sebuah metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menumpukan pola dari suatu data yang sangat besar. Ini ada beberapa jadi disiplin ilmu ya tadi, metode mengekstrak pengetahuan dan menemukan pola. Jadi ekstrak itu dari data dan pengetahuan. Data itu apa sih? Di sini data adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Jadi data itu data yang terkumpul itu tidak ada artinya karena hanya sebuah rekapan data. Nah, bagaimana agar data itu berarti? Nah, pertamanya tadi itu kita mengetahui informasi. Itu dari rekap, kemudian rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Kemudian untuk mengetahui polanya atau pengetahuannya, kita lihat lagi menggunakan pola atau rumus atau aturan model yang muncul dari data. Itulah sekilas tentang data mining. Nah, konsep data, jadi seperti ini, dari tadi himpunan data, kemudian kita olah dengan metode data mining, sini dengan algoritma. Algoritma tersebut itu algoritma statistik yang mungkin
data yang ada, kita olah menggunakan metode data mining atau algoritmanya, kemudian buah pengetahuan dari data tersebut. Nah, pengetahuan ini nanti dijadikan sebuah kebijakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian, di sini ada beberapa definisi terkait dengan data mining. Di definisi data mining itu untuk melakukan ekstraksi, untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Kemudian ada juga yang mendefinisikan data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan aturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Nah, ini contoh penggunaan data mining, contohnya misalkan di kampus. Jadi data mining juga bisa digunakan di beberapa sektor ya, bukan hanya di industri atau di perusahaan, tapi di kampus pun bisa digunakan metode data mining. Contohnya seperti ini. Jadi ada puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Kemudian dari data tersebut, apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat atau tidak? Kemudian pengetahuan tersebut, rumus atau pola aturannya. Ini contoh terkait dengan data mahasiswa di kampus. Misalkan dengan nomor induk mahasiswa sekian, gendernya, kemudian nilai ujian akhirnya, asal sekolah, nah IPS itu IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4. Kemudian dari situ kita lihat di sini dari data histori lulus tepat waktu atau tidak dari masing-masing mahasiswa yang terekap di sini ya. Dari situ kita coba lakukan prediksi kelulusan mahasiswa. Dari data yang tadi kita olah menggunakan algoritma. Nah, di sini kita bisa menghasilkan sebuah pola. Mana mahasiswa yang lulusnya terlambat, mana mahasiswa yang lulusnya tepat waktu. Ini dari tadi dari data yang ada IP sekian, kemudian setiap IP-nya, setiap mahasiswanya kita olah datanya sehingga menghasilkan sebuah data ya, sebuah informasi. Oh, ternyata kalau misalkan mahasiswa tersebut bekerja, ternyata lulusnya itu lambat. Kalau misalkan mahasiswanya itu full, mahasiswa tidak bekerja, ternyata lulusnya lebih cepat. Itu pola-pola pengetahuan yang kita bisa ambil dari data mahasiswa sebelumnya. Nah, kemudian ada juga contoh pola aturan asosiasi dari data transaksi. Jadi data mining juga bisa digunakan untuk aturan asosiasi. Jadi asosiasi seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Jadi ketika ada suatu transaksi pembelian, misalkan customer membeli di supermarket atau minimarket, membeli produk, misalkan ada gula, ada kopi, aqua, dan yang lain-lain. Nah, setiap customer tersebut, setiap membeli satu barang, apakah dia membeli barang yang lain juga atau tidak. Nah, dari data ini juga bisa diolah. Ternyata misalkan ketika orang beli sabun, ternyata dia juga beli kopi atau gula. Ketika orang beli aqua, ternyata dia beli kopi. Nah, kemudian dari situ ketika beli gula, dia juga beli kopi. Nah, dari data ini kita bisa merekomendasikan ke customer yang lain. Misalkan customer ini beli gula. Nah, ketika beli gula, dia juga kadang beli kopi. Beli buku ini loh. Nah, jadi dari data tersebut kita bisa merekomendasikan ketika buku A ternyata itu ada relasi ya atau ada rekomendasi ini yang biasa dibeli oleh orang ketika membeli buku ini. Inilah aturan asosiasi. Nah, kondisi saat ini, jadi mohon maaf ya, di sini ada istilah stupid apps to smart apps. Jadi kondisi sebelumnya itu ketika kita membuat sebuah software sistem informasi
Kemudian dari informasi tersebut, dari sistem informasi yang kita buat dulu lebih canggih ya, ternyata sekarang itu ketika kita membuat sistem informasi akademik itu dikatakan stupid atau stupid application. Nah, kondisi sekarang itu bertransformasi ke smart aplikasi, jadi bukan hanya sistem informasi akademik, tapi juga sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Jadi sistem itu bisa memprediksi kapan mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian ada juga yang dulu sistem pencatatan pemilu, sekarang itu dirubah ya dengan smart aplikasi, sistem prediksi hasil pemilu, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, metode data mining. Jadi data mining, nah di metode data mining itu kita kenal ada 5 metode. Ada yang pertama itu estimasi, kemudian yang kedua itu forecasting, yang ketiga itu klasifikasi, yang keempat itu clustering, yang kelima itu asosiasi. Ini metode-metode data mining yang kita bisa gunakan ketika kita melihat sebuah data. Mohon maaf, ini ada sedikit ini ya. Nah, kemudian dari metode data mining tersebut, kita lihat apa saja sih algoritma yang bisa kita gunakan terkait dengan data yang ada. Dari estimasi contohnya kita bisa menggunakan metode linear regression atau neural network. Kemudian forecasting, sama ya, bisa menggunakan metode algoritma linear regression, kemudian neural network. Kemudian ada klasifikasi, di sini ada decision tree, tadi contohnya yang data mahasiswa, yaitu mengklasifikasi menggunakan metode algoritma decision tree. Kemudian ada clustering, IMIN, kemudian ada asosiasi, untuk algoritma yang digunakan itu FPGROW. Nah, ini beberapa metode data mining dan algoritma yang digunakan. Nah, ketika kita melakukan sebuah data mining, kita mengenal adanya himpunan data atau dataset. Nah, dari dataset ini contoh ada beberapa istilah. Nah, ada istilah atribut, ada fitur atau dimension. Jadi sama saja ya di sini. Nah, kita pemilihan itu untuk data seperti ini, data itu istilahnya atribut. Misalkan ketika ada bunga, nah dari bunga tersebut ini istilahnya itu petal, sepal, nah itu masuk ke kategori atribut. Kemudian ada tipe data. Nah, di sini ada kelas. Jadi ketika dengan ukuran sepal sekian, petal sekian, nah ini masuk ke iris setosa, contohnya seperti itu. Nah, ini masuk ke kategori kelas, label atau target istilahnya. Kemudian dari situ kita mengenal dari data ada numerik dan ada nominal. Kalau numerik itu berupa angka, kalau nominal berupa teks ya. Istilahnya seperti itu. Kemudian contoh penggunaan metode estimasi. Jadi di sini ada estimasi waktu pengiriman pizza ya. Nah, dari sini, dari data yang ada, kemudian dari jumlah pesanan, traffic light, jarak, dan jarak tempuh. Nah, jarak tempuh ini masuk ke kategori label atau kelas. Label atau kelas. Nah, dari untuk jumlah pesanan, jumlah traffic, jarak, itu masuk ke atribut atau fitur. Nah, dari data ini kita bisa olah menggunakan metode estimasi regresi linear. Sehingga nanti menghasilkan sebuah informasi dan menghasilkan sebuah pola pengetahuan. Nah, pengetahuannya nanti mana yang lebih dekat. Itu untuk dijadikan sebuah kebijakan.
Kemudian contoh yang kedua, forecasting. Ini harga saham. Jadi contoh metode data mining terkait dengan forecasting. Di sini ada label, ada time series, ada time seriesnya. Nah, di sini kita menggunakan metode neural network. Dari data yang ada kita olah menggunakan algoritma tersebut menghasilkan sebuah pola pengetahuan. Nah, pola pengetahuannya bisa digambarkan seperti grafik seperti ini. Jadi kita bisa memprediksi dari data yang ada, oh, ternyata harga sahamnya cenderung menaik atau cenderung turun. Kemudian contoh penggunaan data mining terkait dengan klasifikasi kelulusan mahasiswa yang tadi. Jadi klasifikasi mahasiswa dari data yang ada, data mahasiswanya, kemudian IPK tiap 1, semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada label, labelnya itu lulus tepat waktu atau tidak. Nah, kita gunakan metode klasifikasi decision tree. Nanti menghasilkan pola pengetahuan seperti ini. Jadi mana mahasiswa dengan IPK sekian atau pada saat semester sekian dengan IPK-nya berapa, apakah dia akan lulus tepat waktu atau terlambat. Kemudian dari situ contoh penggunaan data mining metode clustering. Jadi clustering itu terkait dengan pengelompokan. Contohnya di sini clustering untuk bunga iris. Dari data yang ada, apakah bunga tersebut nanti masuk ke mana, klasifikasi clusteringnya atau pengelompokannya. Nah, di sini menggunakan metode skimming. Contohnya seperti ini nanti akan menghasilkan sebuah cluster. Sini masuk ke kategori cluster 1, ini cluster 2, cluster 3. Itulah contoh penggunaan di data mining. Kemudian ada lagi asosiasi yang tadi. Jadi contoh penggunaan data mining untuk asosiasi pembelian barang. Jadi ketika sebuah customer membeli barang di supermarket, apakah ketika customer tersebut membeli gula, dia pasti membeli kopi, kemudian membeli barang-barang yang lain atau tidak. Itu juga bisa digunakan sebagai rekomendasi ke customer yang lainnya. Nah, ini menggunakan metode FP Growth. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa mengetahui polanya. Polanya dari data yang ada, ternyata kecenderungan orang beli gula pasti beli kopi. Kemudian ketika orang beli celana, dia beli sampo. Kecenderungan ini bisa dijadikan sebuah rekomendasi untuk dijadikan rekomendasi ke customer yang baru. Nah, untuk mengolah data mining, di sini ada beberapa tools untuk mengolah ya data tersebut. Ada Orange. Kalau Orange itu platformnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada juga RapidMiner. RapidMiner itu dia pakai bahasa Java. Kemudian ada Nine. Nah, yang free, yang gratis boleh digunakan itu Orange. Orange data mining itu bisa digunakan secara free ya. Kemudian kalau RapidMiner ada dua versi, ada yang berbayar, ada yang versi edukasinya. Kalau versi edukasi biasanya untuk para mahasiswa itu bisa menggunakan RapidMiner, tapi jumlah data maksimal itu 1000 raw data, 1000 baris. Kemudian ada Nine, kalau ini full open source dan gratis bisa digunakan. Dari fiturnya juga banyak ya, hampir sama dengan RapidMiner. Tapi yang lebih mudah kita menggunakan untuk pemula itu menggunakan Orange data mining. Ini basisnya Python. Nah, mungkin itu saja sharing terkait dengan data mining. Oke, satu lagi. Jadi peran data mining di dunia pekerjaan seperti apa sih? Ini ada misalkan ketika kita mau terjun atau mendalami data mining, machine learning, nah posisi pekerjaannya ada di mana? Ini ada gambaran.
Jadi posisi pekerjaannya terkait dengan data mining seperti apa. Nah, misalkan contoh terkait dengan penjualan CD sekarang itu tidak laku. Jadi di mall-mall kalau dulu ada penjualan CD ya, nah sekarang itu penjualan CD sudah tidak laku lagi. Nah dari situ ownernya berpikir, nah untuk menjalankan bisnis ini seperti apa sih solusi ke depannya? Ternyata nah ada solusi. Ternyata kita buat produk aplikasi langganan musik. Jadi tidak lagi membuat ya atau tidak lagi menjual CD musik, tapi kita buat aplikasi langganan musik. Nah, langkah awalnya kita buat analisa bisnisnya, kemudian sistem analis terkait dengan aplikasi tersebut, kemudian product manager untuk mendevelop sebuah produk, kemudian di situ ada project manager terkait dengan kapan mulai kick off dan kapan mulai launching terkait dengan pengembangan produknya. Kemudian dari situ juga ada Scrum Project Manager yang terkait dengan detail pembuatan aplikasi. Nah, kemudian dari situ setelah dibuat schedule-nya, rancangannya, analisanya sudah matang, ditransfer ke bagian software engineer. Nah, software engineer itu mendevelop sebuah aplikasinya. Di situ ketika butuh terkait dengan mobile aplikasinya, kita membutuhkan 1 orang mobile developer, jadi khusus untuk membuat aplikasi di web, di mobile ya. Kemudian ketika sebuah aplikasi itu bisa dijalankan di browser, di web, kita butuh full stack developer. Kemudian ketika untuk mempermudah user, ini juga butuh UX UI designer. Nah, kemudian terkait dengan database, di sini ada database engineer. Kemudian dari situ untuk menggaransikan sebuah software tersebut layak digunakan, itu butuh software quality assurance. Nah, ini terkait yang sebelah kiri bawah masuk ke kategori product management, kemudian untuk yang software development dan yang lainnya itu masuk ke software engineer. Nah, nanti di sini, nah peran data mining muncul di sini. Ketika sudah ada datanya, kita analisa data tersebut dengan ada data analis, kemudian ada data science. Nah, kemudian dari situ bagaimana sih dari data yang ada sudah mengetahui polanya, diterjemahkan ke dalam aplikasi. Maka di sini diperlukan machine learning engineer. Nah, kondisi sekarang terkait dengan data science, data mining, dan machine learning itu gajinya paling besar ya kondisi sekarang. Ya, kalau untuk software development itu lebih di bawah. Jadi kalau kondisi sekarang, kalau misalkan para mahasiswa yang mau menggeluti data science dan machine learning, itu cocok banget ya. Jadi gajinya pun kondisi sekarang itu paling tinggi. Nah ini terkait dengan data-data, itu masuk ke bagian data science. Nah kemudian dari data science tersebut, terkait dengan jaringannya, butuh sistem administrator, kemudian butuh orang terkait dengan network, kemudian terkait dengan cloud, karena zaman sekarang itu cloud computing ya, jadi butuh cloud engineer. Nah dari situ ada IT Depot, kemudian ada cyber security engineer, jadi untuk mengamankan data. Jadilah nanti sebuah musik langganan. Ini sekilas bagaimana sebuah startup aplikasi membuat aplikasi dan peran-peran di dalamnya, orang-orang atau bagian-bagiannya siapa saja. Ini nanti masuk ke infrastruktur security, ini service operation, kemudian dari situ perlu adanya IT auditor, enterprise architecture untuk mempertahankan bisnis perusahaan. Kalau misalkan kita butuh peneliti, karena misalkan dengan metode algoritma yang ada, ternyata belum memenuhi. Nah, di sini kita butuhkan seorang peneliti. Kalau misalkan peneliti itu adalah dosen, biasanya mengeluarkan jurnal. Nah, itulah sekilas tentang data mining dan perannya di mana. Mungkin itu saja terkait dengan data mining yang bisa saya share. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kendala. Tadi kalau saya lihat ini komennya banyak yang terputus ya, mohon maaf. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Tanto, penjelasan tentang data mining-nya. Luar biasa sekali ya, penjelasannya sangat detail. Yang tadinya saya juga jujur tidak tahu itu apa data mining, data science. Jadi saya sekarang sudah mulai tergambar, Pak. Terima kasih Pak Tanto. Oke, Pak, sama-sama, Pak. Jadi ini ada banyak pertanyaan sekali nih yang masuk Pak Tanto. Tapi nanti kita bahasnya di Ya. sesi tanya jawab ya. Jadi mohon bantu Pak Tanto tuh Oke, Mas boleh. stay dulu, jangan pulang dulu Pak Tanto. Siap. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk ke tema yang kedua, pembahasan tentang machine learning. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dharma Pranata Dieng. Ini orang jauh nih. Sekarang lagi lagi ya di Jepang, di Yamaha Jepang ya. Halo Pak Dharma. Halo, Mas Alan, selamat pagi. Selamat pagi. Ayo gozaimasu. Gimana? Sehat, Pak? Ayo gozaimasu. Gimana? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Di Sehat. Jepang gimana, Pak? Lagi musim apa nih? Lagi musim dingin nih. Oh, dingin ya? Tapi dari kemarin hujan juga, sama kayak Mas Witanto. Sama di Indonesia juga lagi musim hujan, Pak. Gimana materinya, Pak? Udah siap, Pak, yang akan disampaikan? Siap, oke. Sudah siap. Pada Bapak Dharma, waktu dan tempat, silakan. Ya, selamat pagi para peserta webinarnya Kopiko. Nama saya Dharma Pranata. Saya akan menyampaikan materi kedua dari webinar kali ini, yaitu machine learning. Jadi langsung saja saya share screen. Ya, jadi materi kedua dari Kopiko webinar kali ini adalah machine learning. Jadi langsung saja agenda dari presentasi saya kali ini, yaitu saya bagi menjadi dua part. Part pertama adalah introduction, sedikit penjelasan yang general mengenai machine learning. Jadi machine learning di sekitar kita, apa itu definisi machine learning, sedikit sejarah dari zaman dulu sampai sekarang dan kedepannya machine learning itu bakal kayak gimana, dan sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis machine learning itu seperti apa. Nah, di part keduanya ini kita bakal coba lihat machine learning seperti Python itu seperti apa. Jadi bakal ada hands-on sedikit. Jadi sedikit contoh hands-on dari yang bakal saya jelaskan. Dan saya juga akan bahas mengenai platform yang bakal kita pakai, yaitu Python sebagai programming language-nya dan Notebook sebagai coding platform-nya. Nah, saya juga bakal bahas mengenai case tadi machine learning yang karena background saya di background proses produksi. Nah, itu saya bakal bahas mengenai machine learning untuk quality production. Itu step by step dengan codingnya dalam Python, dan saya ingin akhiri dengan resource untuk belajar machine learning. Sedikit tips dan trik dari saya. Nah, sedikit perkenalan mengenai perkenalan diri dari saya. Nama saya Dharma Pranata, dan background saya itu saya kuliah di Nanyang Technological University Singapura dari 4 tahun S1 jurusan teknik mesin. Dan sekarang saya bekerja di Yamaha Motor Corporation Japan dari tahun 2016 sampai sekarang di Digital Engineering Group sebagai simulation engineer. Nah, pas project saya yang berkaitan dengan machine learning itu ada dua. Itu yang pertama itu di proses yang namanya low pressure die casting, itu membentuk produk aluminium dari aluminium mentah, kita lebur terus kita jadikan parts motor. Itu namanya low pressure die casting. Saya membuat defect classification modelnya, dan juga dari proses machining atau proses drilling, saya cek akurasi analisisnya. Jadi hobi saya di sini, karena saya lagi di Jepang, jadi saya banyak traveling, mumpung lagi di Jepang. Waktu itu ngeliat Gunung Fuji, dan
pertama kali ngerasain salju itu di sini juga. Jadi langsung aja kita masuk ke part 1, yaitu introduction tentang machine learning. Nah, machine learning di sekitar kita. Jadi, kalau kita dengar kata machine learning, itu tuh mungkin ekspektasinya itu robot-robot canggih. Jadi kayak yang di film-film gitu, macam Terminator atau Jarvis-nya Iron Man. Ini benar sih, tapi sebenarnya machine learning itu pada kenyataannya itu jauh lebih dekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi contohnya itu product recommendations di misalnya di YouTube, Tokopedia atau Spotify, ini tuh pada pakai machine learning semua nih. Jadi history data kita itu dipelajari oleh machine learning ini, dan machine learning model ini bakal merekomendasikan produk-produk, video-video ke kita itu berdasarkan apa yang udah kita browse, apa yang udah kita cari-cari sebelumnya di website itu. Nah, satu lagi tuh ada yang namanya voice recognition. Nah, ini tuh juga udah hampir di semua smartphone udah ada, yaitu di Google Siri atau Alexa itu. Ini juga salah satu teknologi yang dibuat berdasarkan machine learning. Jadi AI model, machine learning model ini dilatih dengan banyak sekali kata-kata, banyak sekali struktur kalimat, sampai dia bisa berkomunikasi dengan lancar, bisa menjawab pertanyaan lancar oleh user. Menjawab pertanyaan user. Nah, sedikit apa sih machine learning itu sebenarnya? Jadi kalau kita definisikan, machine learning itu sebenarnya bagian kecil dari artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu namanya juga artificial kan. Jadi intelligence yang diprogram oleh manusia. Nah, kalau yang pada umumnya itu kita ngeprogram sesuatu itu logic programnya itu kan kita program sendiri. Dan pattern-patternnya, rule-rule-nya itu juga kita aturan-aturannya juga kita program sendiri. Nah, tapi machine learning ini tuh salah satu artificial intelligence di mana kita nggak usah program rule-nya sendiri oleh kita, tapi kita masukkan data ke machine learning model ini, dan machine learning inilah yang bakal mengambil membuat pattern dari data tersebut. Jadi kalau kita definisikan secara harfiah, itu machine learning itu beneran mesin yang belajar. Jadi dia belajar pattern dari data yang diinput ke dia dan menggunakan pattern tersebut untuk melakukan prediksi. Nah, contoh yang paling sederhana itu yang mungkin pernah kita kenal di bangku SMP atau bangku SMA, yaitu line regression atau line fitting. Jadi kita punya data, misalnya kita punya data dengan distribusi seperti ini. Kita punya data yang punya dua nilai X dan nilai Y. Nah, kita tuh pengen learning proses di machine learning itu sebenarnya kita membuat line yang paling fit di data kita sendiri. Nah, line inilah yang kita sebut dengan machine, dan proses fitting inilah yang kita sebut dengan learning. Nah, kita line-nya kita geser-geser, kita miring kemiringannya kita ganti-ganti sampai dapat garis yang paling fit di sini. Nah, setelah kita dapat line yang paling bagus, garis yang paling bagus ini, kita bisa pakai garis ini untuk melakukan prediksi terhadap, misalnya kita punya data baru. Misalnya kita punya data nilai X yang baru ini, kita mau tanya ke model ini, berapa sih nilai Y untuk nilai X sekian. Nah, mesin ini bakal menjawab, oh kalau X-nya sekian, ya nilai Y-nya sekian. Nah, inilah salah satu contoh dari machine learning yang paling sederhana, yaitu line fitting. Nah, machine learning itu sejarahnya tuh sebenarnya lumayan panjang juga, dan kedepannya itu machine learning ini masih memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lebih jauh lagi. Nah, tadi sejarah yang cukup panjang itu tuh dimulai dari metode-metode statistik sederhana sebenarnya, seperti normal distribution, distribusi normal, dan teori probabilitas seperti Bayes theorem. Nah, dari sini dia tuh mulai berkembang ke machine learning yang lebih simple, seperti model probabilistik ini, dan ada proses yang namanya optimization, itu di mana kita mau cari nilai optimal dari suatu fungsi atau suatu kurva. Nah, ini tuh udah termasuk machine learning juga, dan
tahun 1950-an ini mulai muncul algoritma advance dari machine learning seperti deep neural network atau deep learning yang biasa kita kenal, atau ada juga support vector machine. Nah, itu, dan pada periode ini juga itu muncul pertama kalinya AI deep learning model yang dibuat oleh IBM bernama Deep Blue ini menang main catur melawan Garry Kasparov, pemain nomor 1 catur di dunia saat itu. Nah, tahun 2000-an ke atas ini AI dan machine learning itu udah beneran meresap sekali ke kehidupan sehari-hari kita. Mulai banyak sekali dipakai di smartphone apps, mulai open source. Jadi kita bakal coba salah satu open source ini di webinar kali ini. Dan jadi sekarang tuh udah hampir semua orang tuh hanya dengan bermodalkan komputer dan internet itu udah bisa melakukan machine learning, udah bisa membuat model machine learning sendiri. Dan yang kedepannya ditunggu-tunggu untuk lebih berkembang lagi itu teknologi ini mobil otomatis self-driving car. Nah, jenis-jenis machine learning ini kita bakal sedikit masuk ke yang agak dalam, yaitu machine learning itu kalau dibagi secara besar itu ada 3 jenis. Yang pertama supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga itu ada yang namanya reinforcement learning. Nah, supervised learning ini adalah suatu proses machine learning di mana kita tuh data yang kita masukin ke machine learning algoritmnya ini kita kasih label. Dalam hal ini kita kasih label gambar anjing atau gambar kucing. Nah, begitu machine learning algorithm ini dia belajar dari data ini, begitu kita masukin gambar baru, kita bisa tanya ke machine learning ini buat ngepredik ini tuh gambar apa, dan dia bisa ngepredik bahwa ini tuh gambar anjing. Nah, supervised learning ini umumnya ada 2 problem yang biasa dipakai, yaitu classification dan regression. Nah, regression itu yang tadi saya jelaskan, itu salah satu sampel regression, linear regression namanya, di mana kita nge-fit garis lurus ke distribusi data yang kita punya. Nah, untuk classification itu, yang umumnya dipakai itu decision tree, di mana algoritma ini tuh meniru proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia untuk membuat algoritma untuk menentukan label dari datanya. Dan ada juga classification algorithm support vector machine, di mana itu membuat decision boundary untuk menentukan bahwa data sebelah mana labelnya yang mana. Nah, untuk unsupervised learning ini bedanya dengan supervised learning itu data yang kita masukin itu sekarang nggak punya label. Jadi machine learning ini yang bertugas untuk membuat grup atau cluster dari data-data yang kita masukin ke dia. Nah, algoritma yang umumnya dipakai itu ada yang namanya K-means algoritma, di mana dia membuat cluster berdasarkan titik tengah dari distribusi data. Atau ada juga yang membuat cluster, ada juga yang namanya DB-scan atau density based scan ini, dia membuat cluster berdasarkan kepadatan dari data. Nah, yang ketiga ini namanya reinforcement learning. Sesuai namanya, itu reinforce gitu, memaksa machine learning ini untuk menemukan action yang optimal untuk maximize reward. Nah, jadi machine learning ini dia bakal melakukan action terus, dia ulangi cycle ini, action reward ini sampai dia menemukan reward yang paling optimal. Nah, itu tuh contoh yang paling dekat dengan kita ini tuh yang tahun 2016 itu yang namanya AlphaGo. Itu machine learning algorithm ini berhasil menang main Go lawan pemain Go nomor 1 di dunia, Lee Sedol. Nah, tapi reinforcement learning itu dipakai juga di aplikasi lain seperti control system untuk self-driving car, stock trading, dan yang masih ongoing research ini tuh buat di sistem ekonomi di mana dia tuh mengoptimalisasi tax system. Oke, langsung saja kita masuk ke part 2. Jadi tadi saya sudah menjelaskan sedikit yang general, yang umum mengenai machine learning, dan di
di part kedua ini saya ingin menjelaskan machine learning seperti Python itu seperti apa. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan platformnya, Python dan notebook. Nah, Python sebagai programming language ini, itu tuh sebenarnya Python itu programming language yang paling populer di dunia. Jadi kalau kita bisa lihat apa ranking worldwide rankingnya, Python itu ada di ranking nomor 1, melampaui C dan Java dengan share 30%. Nah, kenapa bisa populer banget nih? Nah, sebenarnya Python ini tuh secara grammar, secara struktur bahasa itu lebih mudah dipahami dan sangat user friendly. Jadi misalnya ada yang pernah programming dengan C itu kadang ada kalau kurang titik komanya banyak errornya lah. Nah, di Python itu aturan-aturan kayak gitu tuh nggak ada, udah sederhana sekali di Python. Dan Python ini mencakupi berbagai open source library. Jadi library fungsi-fungsi yang sudah dibuat oleh komunitas-komunitas Python di seluruh dunia itu sudah tercakup di Python, dan library-library ini banyak sekali dipakai untuk data analisis dan machine learning, seperti Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, itu machine learning library-nya ini Scikit-learn, dan deep learning library itu ada yang namanya TensorFlow. Nah, untuk coding platformnya ini kita bakal pakai notebook. Nah, notebook itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau biasa kita programming itu ada yang namanya environment kita programming itu kan biasanya kayak terminal item gitu kan, ada tempat buat coding, terus kita bisa compile dan run code-nya terus muncul output. Nah, tapi notebook itu strukturnya itu agak beda dikit. Jadi disusun oleh sel programming notebook itu programming ID yang disusun dalam sel-sel. Jadi ada input cell dan output cell. Jadi sel-sel ini akan berulang terus, di mana kita taruh code kita ketik code kita di input cell ini, begitu kita pencet kita run cell ini, dia itu langsung muncul outputnya di output cell, di bagian output cell ini. Nah, jadi notebook ini sudah mensupport banyak sekali programming language dan umum, terutama yang umum dipakai di data science dan machine learning seperti Python, Julia, R, dan lain-lain. Nah, dan karena notebook itu strukturnya ini sebenarnya karena disusun oleh input cell dan output cell ini, notebook ini sebenarnya sangat direkomendasikan untuk pemula. Karena sel-sel ini berurutan dan code yang kita masukin ini bisa dicicil cell by cell. Jadi sel ini error belum tentu sel yang lainnya error. Nah, jadi ini tuh tool yang bagus untuk belajar programming juga sebenarnya. Nah, aplikasi notebook yang umumnya dipakai itu ada 2, Jupyter Notebook dan Google Colaboratory. Nah, kalau kita bandingkan 2 aplikasi notebook ini, Jupyter Notebook ini tuh perlu diinstal ya sebenarnya di lokal komputer kita. Dan aplikasi yang biasa dipakai itu Anaconda. Jadi kita install melalui link ini. Nah, tapi Google Colaboratory ini itu tuh nggak perlu installation. Jadi begitu kita punya Gmail ID, itu kita bisa langsung masuk ke browser Google Chrome itu, dan kita bisa langsung pakai Google Colaboratory ini. Dan karena kalau berdasarkan computing resource, itu Jupyter Notebook itu kan diinstal di local machine kita. Nah, jadi computing resource yang dipakai pun ya CPU yang ada di PC kita sendiri. Nah, tapi Google Colab ini berbeda. Jadi karena computing resource-nya Google Cloud Machine, jadi kita itu computing resource-nya itu dipakai Google Cloud Machine ini, jadi online gitu. Computing secara online. Nah, satu lagi, Jupyter Notebook ini kalau kita nggak punya GPU atau Graphics Processor Unit itu, kita nggak bisa pakai GPU buat karena misalnya komputer kita nggak ada GPU, itu kita nggak bisa pakai GPU buat melakukan computation-nya. Tapi Google Colab ini tuh ada free access ke 12 GB GPU. Itu salah satu keuntungan memakai Google Colaboratory. Dan di webinar kali ini kita bakal pakai Google Colab
sebagai platformnya. Berikutnya saya akan untuk hands-on codingnya itu kita bakal pakai case study ini. Karena background saya produksi, jadi machine learning untuk quality prediction di proses produksi itu seperti apa, saya sudah siapkan kasus fiktif ini. Nah, jadi dari sedikit introduction dari kasus case study kali ini, jadi ada perusahaan roti namanya Roti Bicara, itu bergerak di bidang produksi roti tawar dan memproduksi banyak roti per tahunnya. Nah, kalau kita lihat proses produksi roti saat ini, jadi ada dari bahan mentah, proses baking. Nah, setelah proses baking itu masih diikuti oleh yang namanya proses untuk memisahkan produk lulus dan gagal, atau roti yang enak dan nggak enak. Nah, kita inspeksi ini dilakukan oleh seorang pekerja, dan kalau kita lihat itu cost-nya itu setahun itu ada 100 juta rupiah, cost dari proses inspeksi ini, dan cycle time ini 1 menit per roti. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi production cost, perusahaan Roti Bicara ini ingin mengganti proses inspeksi ini dengan menggunakan machine learning model. Nah, karena itu dimulailah project machine learning ini, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di step awal dari machine learning itu adalah dengan mengumpulkan data. Nah, jadi pertama kita harus mengumpulkan data yang kira-kira bisa dijadikan variabel yang bagus untuk dimasukin ke dalam machine learning model itu. Dan di kasus ini, datanya bakal dikumpulkan dari 100 sampel production roti. Nah, pengambilan data ini, nah tadi data yang kira-kira bagus untuk dijadikan variabel machine learning modelnya itu ada, untuk kasus ini itu ada 4, yaitu berat adonan, temperatur adonan, kelembaban udara, dan temperatur ruangan. Nah, data yang sudah kita ambil ini, berikutnya kita rapikan dalam satu file. Ini bisa dalam bentuk file Microsoft Excel atau CSV file, itu dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada 100 sampel roti dari 0 sampai 99, dan variabelnya itu ada 4 yang tadi kita ambil, dan ada juga hasil kualitas dari tiap sampel-sampel roti ini. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Dan begitulah data yang kita punya. Nah, proses pembuatan machine learning model ini tuh kalau dijelaskan itu sebenarnya ada 5 step utama secara umum dari step 1 sampai step 5 ini. Step 1 itu kita siapkan aplikasi yang bakal kita pakai, dan untuk kasus kali ini kita bakal pakai Google Laboratory. Step kedua ada data pre-processing, yaitu tabel yang kita punya tadi itu kita olah-olah sedikit menggunakan Python library yang namanya Pandas. Lalu data yang telah kita olah dikit itu kita visualisasi untuk melihat gambaran mana yang benar-benar variabel yang bagus, mana variabel yang nggak terlalu bagus tuh. Kalau kita udah visualisasi bisa kelihatan lebih jelas lagi. Terus kita masuk ke modeling, di mana disinilah kita bakal membuat machine learning modelnya. Kita pilih algoritma mana yang kita pakai, dan kita tetapkan input dan output variabel, dan kita lakukan proses fitting atau learning itu di step keempat ini. Dan step terakhir atau step kelima ini adalah verifikasi, di mana model yang telah kita buat di step keempat ini kita cek prediksinya, kita cek akurasinya seberapa persen performa model itu dalam melakukan prediksi. Oke, langsung aja kita masuk ke step pertama, yaitu persiapan aplikasi. Jadi di webinar di dokumen yang saya siapkan ini, untuk setiap step dari machine learning hands-on-nya, sub-step-nya itu ditulis satu demi satu. Nah, tapi karena waktu webinar ini terbatas, saya nggak bakal menjelaskan sangat mendalam mengenai sub-step dari tiap step machine learning hands-on. Nah, jadi balik lagi ke step pertama, yaitu persiapan aplikasi. Kita bakal pakai Google Colab, jadi langsung aja
ini tuh begitu kita login Gmail kita dan kita Google search Google Colab ini, dia bakal langsung muncul link untuk masuk ke Google Colab ini. Gitu udah masuk ke Google Colab ini, kita bisa bikin notebook baru, dan notebook baru yang akan muncul itu kira-kira bakal muncul seperti ini. Jadi extensionnya itu IPYNB, NB-nya ini artinya notebook. Nah, notebook ini kita bisa ganti namanya, kita bisa rename supaya sesuai keinginan kita. Terus setelah namanya kita ganti, kita bisa save, dan notebook yang telah di-save itu bakal langsung muncul di Google Drive kita. Jadi praktis sekali sebenarnya Google Collaborator ini. Nah, setelah notebooknya siap, kita juga harus upload data yang bakal kita pakai ke Google Drive juga. Nah, cara uploadnya itu gampang sekali. Itu tinggal di view notebook kita, itu bakal ada icon seperti ini, yang kalau kita klik, kita bisa pilih file dari lokal komputer kita, dan bisa kita upload langsung ke Google Drive. Nah, file yang udah di-upload itu bentuknya bakal seperti ini. Jadi file name-nya bakal muncul di sini. Nah, tadi step 1 dari persiapan aplikasi. Nah, setelah datanya kita upload, kita bisa langsung melakukan data preprocessing. Nah, untuk preprocessing, karena kita menggunakan Pandas, pertama kita import dulu library Python di notebook kita. Itu kita bakal import library Pandas ini dengan mengetik code yang seperti ini. Nah, Python itu begitu library-nya kita import, library yang ada dalam Pandas ini bisa kita langsung pakai. Jadi untuk membaca data yang telah kita siapkan tadi di Google Drive kita, itu kita tinggal pakai salah satu fungsi di dalam library Pandas ini yang namanya readcsv. Jadi extension pd.readcsv ini beginilah kalau di Python itu kalau kita ketik code-nya itu bakal bentuknya seperti ini, fungsi dalam kurung, di mana kita masukin input dari fungsi ini, dan begitu kita run code ini, itu output-nya tuh bakal muncul di output cell dari Jupyter Notebook. Nah, setelah output-nya muncul, kita bisa lihat bahwa data yang telah tadi kita siapkan tuh muncul dengan tanpa masalah. Nah, berikutnya adalah dari data kita itu kita harus encode target variabel kita tadi, yaitu karena target variabel kita itu rasanya menjadi angka 0 atau 1. Nah, kan rasa ini dalam bentuk kata-kata kan, bukan dalam bentuk numerik. Nah, variabel ini kita harus encode dulu dalam bentuk numerik jadi 0 atau 1 supaya bisa dibaca ke machine learning algorithm. Jadi Python code-nya itu ada seperti ini. Begitu kita run, output-nya bakal muncul seperti ini. Nah, step kedua tadi, data preprocessing itu sampai variable encoding. Nah, berikutnya, karena kita bisa lihat visualisasi data yang kita punya itu seperti apa dengan menggunakan matplotlib. Jadi, sama seperti tadi, kita import library matplotlib-nya dengan code ini, dan dengan menggunakan function histogram dalam library matplotlib ini, kita bisa lihat untuk setiap variabel yang kita punya, kelembaban udara, berat adonan, temperatur ruangan, dan temperatur adonan ini, itu distribusi dari roti yang enak dan roti yang tidak enak itu seperti apa itu bisa kita lihat dengan menggunakan histogram ini. Nah, dari sini kita bisa punya sedikit image, sedikit clue mengenai variabel mana yang kira-kira bagus nih buat dimasukin ke machine learning model. Nah, kita bisa tahu bahwa dua variabel ini, berat adonan dan temperatur adonan ini, kira-kira adalah variabel yang bisa memprediksi quality roti dengan bagus. Nah, setelah kita udah tahu variabel mana yang kira-kira bagus untuk dimasukkan ke machine learning, kita bisa masuk ke step berikutnya, yaitu modeling, di mana kita bakal pilih algoritma dan melakukan proses learning di step ini. Nah, model yang bakal kita pakai itu namanya Logistic Regression Classifier.
Jadi regression itu seperti yang tadi saya jelaskan dikit, linear regression itu adalah machine learning algorithm yang mencari persamaan garis yang paling fit di data. Nah, kalau contoh yang tadi saya jelaskan sedikit di slide mengenai definisi machine learning, itu input variabel kita tuh angka dan target variabel kita itu angka juga, numerik dan numerik. Jadi kita tuh mau mencari line yang paling fit di data ini, di mana persamaan garisnya itu strukturnya seperti ini, gradient plus intercept. Nah, tapi line fitting ini tuh juga sebenarnya bisa kita pakai di classification problem. Dan untuk classification problem ini namanya logistic regression, di mana kita input variabel yang kita punya itu angka. Nah, tapi target variabel yang kita punya itu sebenarnya kategori variabel 0 atau 1. Nah, jadi sekarang kita yang mau kita fit ini bukannya garis, tapi melainkan kurva yang bentuknya seperti ini. Dengan persamaan dasar kurva ini adalah persamaan ini. Y sama dengan I pangkat E plus BX dibagi 1 plus I pangkat A plus BX. Nah, machine learning berdasarkan data yang kita punya ini, kita bakal cari nilai A dan B yang membuat garis ini fit di data kita. Nah, langsung saja, sama seperti step-step sebelumnya, kita harus import library yang bakal kita pakai. Nah, library yang kita pakai sekarang itu library scikit-learn yang paling umum kayaknya untuk saat ini. Yaitu library machine learning yang paling umum untuk saat ini, yaitu scikit-learn. Nah, udah kita import library-nya, kita tetapkan input dan output variabel yang mau kita masukin ke dalam machine learning model. Yaitu input variabelnya sekarang adalah temperatur adonan, dan outputnya itu variabel rasa yang sudah di-encode ini. Jadi kita punya variabel baru yang namanya rasa encoded, yang isinya 0101. Nah, untuk simplifikasi, kita tuh cuma pakai satu variabel input, itu temperatur adonan aja. Tapi sebenarnya kita tuh bisa pakai sampai 100, sampai berapapun variabel input di proses machine learning yang sebenarnya. Nah, berikutnya setelah kita tetapkan variabel input dan output, kita split datanya menjadi, kita bagi datanya menjadi training data dan testing data. Nah, ini tuh kita kan tadi punya 100 original data yang kita punya itu 100 sampel roti kan. Nah, sebenarnya untuk verifikasi dari machine learning model ini kita bakal butuh testing data, di mana machine learning model ini tuh dia tuh belum pernah melihat testing data ini, jadi kita bisa mendapat hasil evaluasi akurasi yang meyakinkan, karena machine learning model kita ini belum pernah lihat testing data ini, karena dia machine learning model ini di-fit berdasarkan training data yang kita punya. Nah, dengan mengetik code ini, kita bisa langsung split datanya menjadi train data dan test data. Lalu, setelah kita udah punya train data dan test data, kita buat logistic regression modelnya dari training data yang kita punya. Itu prosesnya simple sekali, kita nggak harus bikin code-nya dari awal. Kita cuma perlu manggil code dari scikit-learn ini, yang namanya logistic regression. Kita panggil code-nya, kita fit atau kita train berdasarkan training data ini, lalu setelah output ini muncul, itu berarti training prosesnya udah kelar. Nah, model yang udah kita train itu pun bisa kita visualisasi. Seperti apa sih model yang telah kita train itu berdasarkan distribusi data yang kita punya. Nah, jadi kalau kita plot temperatur adonan, kita rasa terhadap temperatur adonan ini, kita bisa lihat bahwa model machine learning kita itu curve yang bentuknya seperti ini, di mana koefisiennya itu sudah didapat dengan mengfit
menggeser-geser data yang telah menggeser-geser garis ini supaya paling fit terhadap data yang kita punya. Nah, Python code-nya itu seperti ini, begitu di run, output-nya bakal muncul seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini tuh ada data yang salah tebak, itu ada beberapa data yang salah tebak itu ada melalui grafik ini. Nah, terakhir, karena modelnya udah kita buat tadi, step terakhir itu adalah step verifikasi, di mana kita tuh bisa cek hasil prediksi machine learning model kita menggunakan testing data yang kita punya. Jadi kalau kita ketik Python code ini di dalam ketik dan run Python code ini, itu bakal muncul tabel seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada prediction result dan ada true result. Nah, ada tebakan yang benar di mana prediction-nya sama dengan true, tapi ada juga tebakan yang salah di mana hasil prediksi itu berbeda dengan hasil kualitas yang sebenarnya, true result. Nah, alat yang umum digunakan di proses machine learning itu ada yang namanya confusion matrix. Itu untuk melihat hasil prediksi secara keseluruhan. Jadi kalau kita run code ini, bakal muncul confusion matrix seperti ini, di mana prediksi yang benar dan prediksi yang salah itu kelihatan. Jadi prediksi yang benar itu kita bisa lihat dengan di kotak yang warnanya gelap ini, dan prediksi yang salah kita bisa lihat di kotak yang warnanya terang ini. Nah, step berikutnya itu kita tinggal cek aja akurasi dari machine learning model yang kita telah buat. Itu juga gampang banget. Itu kita tinggal import fungsinya dari scikit-learn juga, dan begitu kita cek, ternyata akurasi model kita ini 93%. Itu didapat dengan dengan menjumlahkan prediksi yang benar dibagi jumlah prediksi secara keseluruhan. Nah, karena prediksi akurasinya lumayan tinggi, perusahaan roti bicara ini pada akhirnya memutuskan untuk mengimplementasi model machine learning ini di proses produksi yang sebenarnya. Jadi proses baru ini udah nggak pakai pekerja lagi di proses inspeksi ini, tapi hanya dengan mengukur temperatur adonan roti saja, dia bisa tahu bahwa si machine learning ini bisa tahu bahwa roti itu lulus atau gagal. Dan dengan itu akhirnya tercapailah cost saving dan penyingkatan cycle time dari cost saving dari 100 juta menjadi 10 juta per tahun, dan penyingkatan cycle time dari 1 menit per roti menjadi 5 detik per roti. Nah, sedikit challenge dari saya, karena slide ini dan file notebooknya bakal dibagikan oleh Kopiko pada akhir seminar. Jadi kalau yang terasa tertantang tuh boleh coba, kalau input variabelnya kita ubah dari satu variabelnya di 2 variabel itu apakah akurasinya akan berubah, itu boleh dicoba juga nanti di rumah. Jadi kalau kita summary dari proses machine learning itu, kita udah mulai dari step 1 di mana kita pakai Google Colab sebagai coding platform kita. Di step 2 kita udah pre-processing, kita udah variable encoding dengan Pandas. Di step 3 ini kita udah kita bikin grafik, kita bikin histogram dan menggunakan matplotlib untuk mencari variabel mana yang bagus. Dan di step keempat ini kita udah pilih algoritmnya, kita udah training modelnya, kita udah fitting, kita udah lihat model yang kita buat seperti apa. Dan di step kelima tadi kita udah cek prediksi modelnya, cek akurasi modelnya, yaitu 93%. Nah, terakhir sedikit tips dan trik dari saya. Ini dari saya pribadi itu pertama belajar machine learning itu dari 3 sumber ini, yaitu blog, YouTube, dan buku. Jadi masing-masing ada pro dan kontranya, terutama mengenai dari segi isinya, dari segi praktikal atau tidaknya, dari segi waktu yang dimakan. Itu masing-masing dari resource ini ada pro dan kontranya. Tapi kalau saran dari saya sih yang
paling enak itu dengan menggabungkan ketiga ini. Jadi kita jadi nggak cepat bosan dan materi kita tuh jauh lebih variatif. Oke, sedikit kontak info saya. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang mengenai machine learning dan lain-lain, AI dan lain-lain itu bisa langsung kontak saya di sini atau bisa juga melalui adminnya Kopiko, itu juga bisa. Hai, ya, terima kasih karena atas perhatiannya. Itu tadi webinar Kopiko mengenai machine learning. Ya, jadi sekarang saya kembalikan ke Mas Alan. Ya, oke. Luar biasa sekali nih Mas Dharma, penjelasannya sangat detail sekali ya. Sampai ke bahas coding juga, tool yang dipakai, sama ini juga ya, library yang digunakan ya, proses machine learning. Jadi terima kasih sekali Mas Dharma, ininya ilmu yang sudah di-sharing ke kita pada pagi ini. Itu Iya, sama-sama. ya. Jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi ada banyak sekali pertanyaan nih Mas Dharma, Pak Tanto. Pak Tanto masih hadir? Pak Tanto, Assalamualaikum. Salam, masih. Oh, alhamdulillah. Saya pikir sudah pulang, Pak. Ini di rumah nggak pulang. Saya pikir di mana gitu ya. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan pilihan. Jadi tidak mungkin semuanya kita bacakan ya, karena waktu yang terbatas. Ini yang pertama ada pertanyaan dari saya dulu deh, boleh ya? Dari saya dulu ya. Soalnya saya masih penasaran juga nih. Saya mau tanya ke Mas Dharma ini. Tadi ada istilah ini, Pak Dharma. Ya. Tadi ada istilah training data sama testing data ya, Pak Dharma ya? Ya, betul. Nah, itu perbedaannya apa sih, Pak? Ya, perbedaan dari training data dan testing data tersebut apa? Kita bantu penjelasannya, Pak Dharma. Oke, jadi saya coba sambil share screen dikit. Nah, jadi tadi itu slide-nya kelihatan kan ya, Mas Alan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Jadi tadi kita punya di step keempat di modeling ini ya, kita bagi data yang kita punya menjadi training data dan testing data. Nah, itu ibaratnya itu bedanya training data dan test data itu data yang kita masukin di proses line fitting ini itu tuh sebenarnya hanya menggunakan train data ini saja, Mas. Jadi distribusi dari data yang distribusi dari tes data itu nggak muncul di proses line fitting ini, Mas. Jadi beneran kayak si machine learning itu nggak lihat sama sekali, dia buta terhadap tes data ini, Mas. Pada saat proses learning. Jadi jadi untuk mengecek akurasi itu yang paling benar adalah dengan menggunakan soal yang belum pernah dilihat sama si machine learning ini, Mas. Jadi biar lebih fair gitu kan kesannya. Oh iya. Pak. Jadi seperti itu. Ini proses yang sangat besar, yang biasanya selalu dilalui di proses pembuatan machine learning model. Di langkah awalnya ya, Pak Dharma ya? Iya, betul, Mas. Sebelum modelnya dibikin,
sebelum kita fit di sini tuh kita bagi dulu menjadi 2, train data dan test data. Oke, siap Pak Dharma. Terima kasih penjelasannya. Ya. Kemudian lanjut, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi ini tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ujang. Bapak Ujang mau bertanya tentang data mining ini, Pak Tanto. Oke. Ya, jadi pertanyaannya, kalau menarik kesimpulan dari cuitan-cuitan orang di sosial media kayak apa, Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain itu bagian dari data mining kah? Jika iya, teknik atau metodenya seperti apa? Mohon bantu penjelasannya, Pak Tanto. Oke, siap. Betul, itu termasuk ke metode data mining, itu terkait dengan text mining. Jadi dari cuitan-cuitan, nah kita tambang tuh ya, kita tambang data-datanya, data terkait dengan teksnya, apa saja sih yang paling, misalkan kalau di Twitter itu yang trending topik, itu masuk ke text mining, seperti itu. Oh, jadi ada lagi istilah baru nih, Pak Tanto. Jadi banyak mining kan ya, ada data mining, ada lagi istilahnya text mining ya. Text mining ada satu lagi itu image processing. Kalau image processing lebih ke image, gambar. Image, gambar ya. Nah, nanti text mining itu sendiri ada metodenya juga ya, Pak Tanto ya. Kayak si data mining tadi kan ada 5 data mining ya ada 5 ya. Estimasi, forecasting dan segala macamnya. Nah, text mining itu sendiri nanti ada juga ya pembagian-pembagiannya berdasarkan apa namanya? Bahasanya, algoritmanya ya. Ya, algoritmanya ada ya? Ada. Jadi kalau untuk lebih detail, nanti kita ada sesi ya, untuk sesi bagaimana sih kita study case-nya, itu lebih jelas nanti di situ. Oke, siap. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Ingrid tadi, Pak Tanto, beliau menanyakan cara mengekstrak data yang berbentuk teks. Jadi ada namanya text mining ya. Betul, text mining. Siap. Terima kasih Pak Tanto informasinya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Ini dari Bapak Ferdi. Nah, ini pertanyaannya basic banget nih, Pak Tanto. Jadi, apa perbedaan dari data science, big data, dan data mining? Oke, data science ya. Kalau data science itu bidang ilmu. Di bidang ilmu yang mempelajari data. Mulai dari data, persiapan datanya, kemudian pengolahan datanya, sampai security datanya. Itu disiplin ilmu terkait dengan data. Nah, di data mining itu bagian dari data science. Di bagian dari data science itu data mining, metodenya, metode bagaimana kita tadi ya jelaskan dari mulai data, informasi sampai ke polanya. Jadi kita mendapat pola dari suatu data tersebut. Kemudian untuk big data itu data yang terkumpul yang sangat besar, yang tidak bisa diolah dengan struktur data biasa. Jadi kalau data mining tadi ya ada struktur datanya, nah kalau big data datanya saking besar, itu tidak bisa diolah dengan software tradisional. Biasanya dengan teknik-teknik data menggunakan tadi software Python karena menggunakan banyak library ya di situ. Itu sekilas tentang data mining, big data, dan data science ya gitu. Oh, jadi kalau saya bisa simpulkan mungkin data science ini bagian atasnya ya, paling besarnya lah ya. Betul. Di atas data science, di bawahnya ada data, di bawah big data lagi ada namanya data mining gitu ya, Pak ya. Betul, bisa seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Tanto jawabannya. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Pertanyaan masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada pertanyaan keempat. Ini dari Bapak Ubaidillah. Ini mau bertanya ke Pak Dharma nih, Pak Dharma. Beliau mau menanyakan apakah reinforcement tadi kan ada tiga ininya machine learning ya? Ada unsupervised, supervised, sama reinforcement. Jadi beliau mau menanyakan apakah reinforcement itu merupakan gabungan dari supervised dan unsupervised. Kemudian
tolong bantu jelaskan perbedaan yang lebih spesifik antara supervised dan reinforcement. Silakan Pak Dharma dijawab. Oke, saya jawab lagi sambil share screen-nya. Nah, tadi kan kita udah, jadi apakah reinforcement learning itu versi lebih advance-nya dari supervise? Itu sebenarnya dari segi proses pelatihannya ini tuh sebenarnya lumayan berbeda dari unsupervised learning ini. Jadi kalau yang supervised unsupervised ini pada dasarnya kan kita udah punya sampel data point-nya nih, misalnya 100 sampel atau 1000 sampel. Dan kita tinggal masukin ke machine learning modelnya, lalu machine learning modelnya itu yang bakal bikin kesimpulan. Kesimpulannya itu apakah kesimpulan untuk supervised dia bakal bikin garis, dan untuk unsupervised dia bakal bikin cluster-cluster ini. Nah, tapi reinforcement itu beda. Jadi output datanya itu sebenarnya masih belum ada sampai kita masukin machine learning model ke environment ini. Nah, environment yang itu bisa dalam bentuk game, bisa dalam bentuk sistem lain, self-driving car, atau nilai dari stok sahamnya itu bisa beda-beda. Nah, dari proses jadi machine learning model ini begitu dia masuk ke environment ini, dia bakal muncul output datanya sendiri, yaitu reward. Nah, dan proses ini tuh jadi reward ini tuh kita belum siapkan sebelumnya ibaratnya untuk di reinforcement learning. Jadi mesinnya ini dia melakukan aksi, muncul reward. Jadi aksinya itu pun bisa bermacam-macam, jadi berdasarkan aksi yang berbeda-beda, rewardnya itu pun bakal berbeda-beda. Jadi reinforcement learning itu mesin ini dia bakal melakukan proses ini berulang-ulang. Jadi feedback loop-nya tuh jalan terus di sini sampai dia bakal menemukan reward optimal yang dimana dia bakal terhadap reward yang optimal itu dia udah tahu, oh, action seperti itu bakal menghasilkan reward yang paling optimal. Jadi itu tadi bedanya dari segi trainingnya ya berbeda kalau disimpulkan reinforcement learning dan unsupervised dan supervised ini. Apakah sudah menjawab pertanyaan, Mas? Sudah Pak. Kasih jawabannya Pak. Jadi sama-sama. Lanjut ya Pak ya. Jadi masih banyak nih pertanyaannya nih. Jadi kita masih punya waktu juga. Jadi lanjut ya. Ada pertanyaan dari Pak Endi Legowo nih. Jadi mau bertanya ke Pak Dharma juga nih, Pak Dharma. Jadi untuk data yang kita input tadi, bagaimana kita tahu kalau datanya valid atau tidak valid? Dan bagaimana meminimalisir kebauran data untuk data inputnya? Itu Pak pertanyaannya. Ya, mohon bantu dijawab. Iya. Nah, untuk dari data yang kita input ke machine learning model itu, untuk kita tahu valid dan tidak validnya itu tuh sebenarnya saya jawab lagi sambil nge-share screen. Sebenarnya itu ada di step kita bisa tahu data kita valid atau nggak validnya itu
itu tuh di step kedua dan step ketiga ini. Nah, biasanya data kita punya sekian banyak itu pasti sebenarnya ada data yang nilai yang hilang dari misalnya dari salah satu variabel. Nah, itu yang paling umumnya kita lakukan adalah kalau misalnya kita punya banyak sekali data dari 1000 sampel, misalnya kita punya misalnya 10 sampel yang data bolong-bolong, itu biasanya kita buang aja itu 10 sampel datanya. Atau bisa juga kita cari average dari setiap variabel ini dan kita taruh di data-data yang bolong tadi. Itu salah satu caranya. Nah, untuk melihat kebaurannya, itu karena kebauran itu kita biasanya lihat dari kita visualisasi biasanya untuk lihat kebauran data yang kita punya. Nah, data yang kita pakai di case study ini tuh datanya sebenarnya udah rapi dan bagus banget. Jadi bentuknya mendekati distribusi normal dan nggak ada yang namanya data outlier, di mana kalau outlier itu tuh dari di sini tuh dia tiba-tiba muncul jauh banget di sini. Jadi beneran bukan bagian dari distribusi lah. Gitu. Nah, itu tuh biasanya data-data outlier seperti itu tuh kita buang juga biasanya. Kalau misalnya nggak ada pengaruh ke label yang kita punya, itu biasanya kita filter juga data outlier itu supaya nggak mempengaruhi prediksi dari model yang bakal kita train ini. Jadi kesimpulannya ya step visualisasi ini sangat penting sih untuk mendeteksi kebauran-kebauran masalah-masalah di kebauran-kebauran seperti itu. Oke, itu dia jawabannya. Yap, terima kasih Pak Dharma jawabannya. Sebenarnya waktu kita sudah habis ya, cuman boleh lah ya kita bacakan satu pertanyaan lagi, jadi biar adil nih. Mas Dharma tadi 3 pertanyaan ya, Pak Tanto baru 2. Pak Tanto, Hadir. satu lagi Pak, ada pertanyaan nih dari teman kita, Ya. Pak Teddy nih. Jadi beliau menanyakan apa perbedaan estimasi dan forecasting, karena sekilas itu terlihat sama saja. Mohon bantu Pak Tanto dijelaskan. Oke, baca lihat di materi ya, ada nggak ya terkait dengan biar lebih jelas forecasting dan Estimasi dan forecasting, Pak. datanya sudah muncul Pak? Sudah Pak. Sudah muncul? Sudah. Nah, kalau di sini forecasting, nah tipe datanya itu kita bisa lihat di sini. Ini ada labelnya atau kelas ya, kelas atau label. Nah, ke labelnya itu dia numerik. Dan ada time series-nya kalau forecasting. Itu. Kemudian atributnya, di sini atributnya itu numerik. Di kalau forecasting itu atributnya numerik, labelnya numerik, ada time series-nya. Kalau estimasi itu untuk atributnya numerik, kemudian labelnya numerik, tapi tidak ada time series-nya. Itu perbedaannya. Pada saat kita melihat suatu data, ini masuk ke kategori forecasting atau estimasi, kita bisa melihat dari data tersebut. Bagaimana, Pak? Oke, Pak Tanto. Oke. Siap, Pak.
Terima kasih Pak Tanto jawabannya. Jadi ya yang saya tangkap berarti estimasi dan forecasting kalau secara atribut sama kelasnya atau labelnya itu sama-sama numerik ya Pak ya. Perbedaannya di time series tadi ya. Jadi yang Betul. estimasi itu tidak ada time series, sedangkan si forecasting ada time series ya. Betul, Pak. Oke, walaupun atribut dan kelasnya sama-sama numerik. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Tanto sama Pak Dharma sudah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ini. Ya, berarti dengan selesainya sesi tanya jawab, nanti berakhir sesi webinar kita kali ini. Untuk penutup, saya minta bantu ke semua peserta sama Pak Sabah juga, Pak Dharma, Pak Tanto untuk mengaktifkan ini ya kameranya ya, karena kita akan screenshot untuk dokumentasi kita. Saya di mobil nih. Wah, mantap. Sekali lagi mohon bantu kepada semua peserta mengaktifkan kameranya ya, kamera PC apa kamera HP. Di sini ya. Oh, Senyum, ini. senyum bahagia ya. Pak Asep belum Senyum nih, Pak dan jangan Asep. lupa bahagia. Ini Pak Arif. Ayo Pak. Pak Triardi mana nih Pak Triardi? Oke. Nah. Ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya, sebentar ya. Mantap. Ya. Oke, sekali lagi Pak. Jempolnya mana jempolnya? Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Tanto, terima kasih ya. Dharma ya. Alan juga ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar-webinar Kopiko yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.